Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Pak Adam Syuhada dari SMA YP Unila Bandar Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yaitu tentang ruang lingkup biologi. KD untuk materi ini yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Sebelum membahas tentang ruang lingkup biologi, kita harus tahu dulu apa arti dari kata biologi. Biologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup dan gejala kehidupan. Objek dan permasalahan yang dikaji dalam biologi adalah makhluk hidup beserta kehidupannya dan faktor-faktor pendukung kehidupannya. Di sini maksudnya adalah ada faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik meliputi semua makhluk hidup, yaitu mikroorganisme, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan faktor abiotik meliputi cahaya, suhu, air, kelembapan udara, oksigen, karbon dioksida, dan lain-lain. Karena makhluk hidup sangat banyak, perlu diklasifikasikan. Yang kita gunakan sistem klasifikasi 5 kingdom yang terdiri atas Animalia, Plantae, Fungi, Protista, dan kingdom Monera. Dalam ruang lingkup biologi, organisme makhluk hidup yang dipelajari terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat terendah yaitu molekul sampai tingkat yang paling kompleks yaitu bioma. Organisasi kehidupan tingkat molekul. Atom-atom berikatan membentuk molekul. Struktur dan fungsi molekul menyusun komponen-komponen pembentuk sel. Contohnya, molekul protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air, dan ion-ion lain merupakan komponen penyusun dari membran sel. Organisasi kehidupan tingkat sel. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Makhluk hidup yang tersusun atas satu sel disebut sebagai makhluk hidup uniseluler. Sedangkan makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel disebut makhluk hidup multiseluler. Setiap sel mempunyai organel-organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup. Misalnya, ada nukleus, ada mitokondria, ada badan Golgi, ada lisosom, ada retikulum endoplasma, ada ribosom, membran sel, dan lain-lain. Ilmu yang mempelajari tentang sel disebut dengan sitologi. Berikutnya, organisasi kehidupan tingkat jaringan. Kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk, susunan, dan fungsi yang sama disebut dengan jaringan. Kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Contohnya, jaringan saraf yang berfungsi menyampaikan dan menanggapi rangsangan dari reseptor ke efektor. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan disebut dengan histologi. Selanjutnya yaitu tingkat organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsinya yang sama. Contohnya, organ kulit terbentuk oleh beberapa jaringan seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. Keseluruhan jaringan tersebut bekerja sama dan menjalankan fungsinya seperti melindungi tubuh. Masih banyak contoh organ yang lain ya, seperti otak, hati, lambung, ginjal, dan lain-lain. Selanjutnya, kumpulan organ akan membentuk yang namanya sistem organ. Sistem organ pada manusia terdiri atas beberapa jenis. Contohnya, sistem reproduksi, sistem ekskresi, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem hormon, sistem saraf, sistem rangka, dan lain-lain. Kemudian, kumpulan dari beberapa sistem organ tersebut akan saling bekerja sama membentuk tubuh organisme atau individu. Individu merupakan organisme tunggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Adanya berbagai sistem organ yang fungsinya berbeda membuat suatu individu dapat melakukan hidupnya dengan baik. Contohnya, seekor burung, seekor katak, seekor domba, dan sebuah tanaman. Organisasi kehidupan tingkat populasi terbentuk oleh kumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat dan dalam waktu yang sama. Dalam populasi terjadi interaksi atau hubungan antar spesiesnya. Hubungan tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi hidupnya, seperti melakukan perkawinan, berkembang biak,
perlindungan, dan lain-lain. Contoh populasi adalah sekelompok domba, sekelompok bebek, sekelompok ayam. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat komunitas dibentuk oleh berbagai jenis spesies atau makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Secara garis besar, komunitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunitas akuatik dan komunitas terestrial. Organisasi kehidupan tingkat ekosistem dibentuk oleh beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat hidup mereka, atau hubungan timbal balik antara komponen biotik makhluk hidup dengan komponen abiotik lingkungan. Karena adanya interaksi antar komponen ekosistem, maka terjadi aliran atau siklus materi dan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Contoh ekosistem, misalnya ekosistem air kolam, ekosistem danau, dan ekosistem sawah. Tingkat organisasi yang lebih luas lagi, yaitu bioma. Bioma merupakan satuan daerah daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi iklim dengan keanekaragaman makhluk hidup yang khas. Contoh bioma adalah bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Cabang-cabang ilmu biologi. Yang pertama, ada botani. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Ornitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang burung. Mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur bagian luar tubuh makhluk hidup. Anatomi mempelajari struktur bagian dalam tubuh makhluk hidup. Fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang fungsi atau proses kerja tubuh. Genetika, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Ekologi, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Dan taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Manfaat biologi di bidang kedokteran. Dengan dipelajarinya virologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang virus, membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri. Contohnya, pada saat pandemi sekarang ini, pandemi COVID-19, telah ditemukan vaksin untuk melawan virus corona. Yang kedua, mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Yang ketiga, penemuan teknik bayi tabung membantu masalah pasutri yang tidak memiliki keturunan. Penemuan teknik bayi tabung merupakan penerapan dari cabang ilmu biologi, yaitu bioteknologi, khususnya bioteknologi modern. Manfaat biologi di bidang pertanian. Penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi hasil pertanian. Melalui rekayasa genetik, dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang unggul, padi hibrida, jagung hibrida, buah-buahan tanpa biji seperti semangka, pepaya, jeruk, dan anggur. Kemudian, melalui teknik kultur jaringan, tanaman unggul dapat dibudidayakan atau diperbanyak dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti kelapa sawit, anggrek, jati, dan pisang. Teknik kultur jaringan menggunakan sifat totipotensi. Sifat totipotensi artinya setiap jaringan memiliki kemampuan untuk berkembang dan berdiferensiasi menjadi organ tumbuhan yang lainnya.
Sehingga dengan teknik kultur jaringan akan menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, dan memiliki sifat yang identik dengan induknya. Peranan biologi selain pada bidang pertanian dan kedokteran, yaitu pada bidang peternakan. Yang pertama, pembuatan inseminasi buatan, dan yang kedua adalah teknik fertilisasi in vitro. Sementara pada bidang lingkungan, biologi dapat mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas putida. Biologi tidak terlepas dari yang namanya metode ilmiah. Pada materi ini kita juga akan membahas bagaimana langkah-langkah metode ilmiah yang baik dan benar, seperti apa sikap ilmiah, dan yang terakhir, bagaimana cara membuat laporan ilmiah. Metode ilmiah merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan suatu kebenaran atau fakta. Banyak para pakar kita yang telah meneliti suatu ilmu maupun penemuan baru dengan metode-metode yang telah ada. Langkah-langkah dalam metode ilmiah, yang pertama, pemilihan masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Ketiga, pengumpulan keterangan atau data. Keempat, penyusunan hipotesis. Kelima, pengujian hipotesis. Keenam, pengolahan data. Dan yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari sikap ilmiah? Yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta. Kedua, memiliki rasa ingin tahu. Tiga, peduli terhadap lingkungan. Empat, jujur terhadap fakta. Lima, terbuka dan fleksibel. Enam, berani mencoba. Tujuh, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Delapan, bekerja sama. 9. Ulet dan gigih. Dan 10. Bertanggung jawab. Selanjutnya, setelah melakukan penelitian menggunakan metode ilmiah, adalah membuat laporan ilmiah. Laporan ilmiah terdiri atas judul laporan, prakata, daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Laboratorium, disingkat dengan lab, adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium biologi. Dalam laboratorium, kita perlu mengenal alat-alat laboratorium. Alat-alat laboratorium merupakan sarana yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah praktikum. Beberapa jenis alat laboratorium diantaranya autoklaf, cawan Petri, gelas arloji, tabung reaksi, tabung kimia, termometer, dan gelas Beker. Selain mengenal alat-alat laboratorium, perlu juga mengenal bahan-bahan laboratorium. Bahan laboratorium yang digunakan meliputi bahan kimia dan bahan biologi. Bahan kimia tersebut diantaranya alkohol, aquades, asam klorida, dan eter. Adapun bahan biologi tersebut yaitu makhluk hidup, dapat berupa hewan, tumbuhan, protista, virus, maupun bakteri. Penting juga untuk mengenal prosedur kerja di laboratorium seperti mengetahui simbol-simbol di bawah ini. Eksplosif artinya mudah meledak,
pada kondisi tertentu. Oxidizing dapat membakar bahan lain. Flammable artinya sangat mudah terbakar. Korosif artinya dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh manusia. Toksik artinya bersifat racun apabila terhisap, tertelan, ataupun terpapar kulit. Sekian untuk materi ruang lingkup biologi. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.